hasil drawing timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 tahun 2025. Skuad Garuda masuk grup relatif mudah kah? Begini penjelasannya. Langsung unjuk kualitas terbaik Sadil Ramdhani dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia kah? Begini penjelasannya. Akhirnya semua tahu. Manajer timnas Indonesia bocorkan sifat asli Jai Ijaz di timnas Indonesia. Begini katanya. Hasil drawing timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 tahun 2025. Skuad Garuda masuk grup relatif mudah kah? Begini penjelasannya, timnas Indonesia satu grup dengan Thailand, Vietnam, dan Cina. Jadi prediksi saya, jika prediksi ini benar, maka peluang timnas U17 menuju final Piala Asia akan semakin mudah. Timnas U17 Indonesia dipastikan akan berlaga di turnamen Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi. Skuad asuhan Nova Arianto itu lolos sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik usai finish kedua di grup G. Indonesia meraup 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang dari 3 laga. Selain Indonesia, Asia Tenggara juga akan diwakili oleh Timnas U17 Thailand dan Timnas U17 Vietnam. Ketiga wakil Asia Tenggara itu bergabung dengan 13 tim peserta lain, termasuk tuan rumah Arab Saudi. Adapun 12 tim lainnya adalah Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan, Iran, Yaman, Australia, Afghanistan, Tajikistan, Cina, Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara. Menariknya, Indonesia berpotensi berada dalam satu grup dengan Thailand dan Vietnam di Piala Asia U17 2025. Pasalnya, ketiga tim Asia Tenggara itu masuk ke dalam grup unggulan atau pot yang berbeda di ajang tersebut. Sebagai informasi, ke-16 tim peserta nantinya akan diundi ke dalam 4 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Sebelum pengundian, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah membagi tim-tim peserta ke dalam 4 pot. Pembagian pot tersebut dilakukan berdasarkan performa di putaran final dan kualifikasi Piala Asia U17 2023. Hasilnya, Indonesia masuk ke dalam pot 4 bersama Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara. Sedangkan Thailand berada di pot 2 bersama Iran, Yaman, dan Australia. Vietnam ditempatkan di pot 3 bersama Afghanistan, Tajikistan, dan Cina. Adapun pot 1 dihuni oleh tuan rumah Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Piala Asia U17 2025 sekaligus akan menjadi ajang kualifikasi untuk Piala Dunia U17 2025 di Qatar. 8 tim teratas dari turnamen tersebut akan lolos ke Piala Dunia U17 2025 sebagai perwakilan AFC. Auto dipanggil timnas lagi kah? Sadil Ramdhani jadi pemain terbaik di Liga Malaysia sekarang. Begini penjelasannya. Winger asal Indonesia Sadil Ramdhani terpilih sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia minggu ini usai bawa Sabah menang telak 4-0 atas Penang FC Jumat 25 Oktober. Dalam pertandingan itu, Sadil Ramdhani mencetak 1 gol yang merupakan gol pembuka keunggulan Sabah atas Penang pada menit kedua. Gol tersebut dicetak Sadil dengan apik. Pemain 25 tahun ini menggiring bola dari sisi kanan ke dalam mendekati kotak penalti. Sadil kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang mengantar bola masuk ke pojok kanan atas gawang Penang yang tidak bisa diantisipasi kiper Sik Izan. Kemenangan atas Penang menjadi kemenangan kedua Sabah di Liga Super Malaysia. Sabah kini menghuni peringkat ketiga KL Semen Liga Super dengan tertinggal 14 poin di belakang Johor Darul Takzim. Dengan gol dan penampilannya melawan Penang, Sadil Ramdhani terpilih sebagai pemain terbaik Liga Super Malaysia pekan ini, dikutip dari Stadium Astro. Pelatih Sabah Ong Kim Swee memberikan pujian kepada pemainnya usai menang telak atas Penang. Dalam pertandingan tandang tersebut, mantan pelatih timnas Malaysia itu senang Sabah tidak kebobolan dari Penang. Hasil yang cukup bagus setelah menang di Manjung, Perak. Yang paling positif di sini bagi saya adalah kami tidak kebobolan. Ini yang sudah lama tidak terjadi di tim Sabah.
ujar Ong Kim Sui dikutip dari Metro. Para pemain, meski memimpin dengan 3 gol di babak pertama, tetap menjaga kedisiplinan, terutama tidak membiarkan tim lawan mencetak gol. Usai Kim Sui, sedangkan bek timnas Indonesia yang juga berkarir di Liga Malaysia Jordi Amat absen dalam pertandingan terbaru Johor Darul Takzim di Liga Champions Asia (LCA) Rabu 22 Oktober 2024 malam. JDT baru saja menelan kekalahan telak skor 3-1 atas tim asal Korea Selatan Gwangju FC. Adapun bagi Jordi Amat, ini juga menjadi pertama kalinya ia tak terdaftar dalam skuad JDT di pertandingan LCA. Sebelumnya, pemain bek tengah masing-masing 1 kali tampil dan mengisi bangku cadangan. Lalu, untuk laga yang terakhir kali ini, Jordi Amat tidak masuk ke skuad lantaran kondisi cedera yang dialaminya. Yap, bek berusia 32 tahun itu mendapatkan cedera ankle ketika memperkuat timnas Indonesia di matchday 5 ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2024, 10 Oktober 2024. Nggak nyangka ternyata begini. Manajer timnas Sumarji bongkar habis sifat Jai Ijaz selama gabung timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji belak-belakan mengungkapkan sifat asli pemain skuad Garuda Jai Ijaz. Jai Ijaz adalah pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berposisi sebagai bek tengah. Sebagai salah satu pemain klub Serie A Venezia, Jai Ijaz telah membuktikan bahwa dirinya bisa diandalkan di timnas Indonesia. Saat menjadi bagian dari pemain asuhan Shin Tae-yong pun, Jai Ijaz mendapatkan pujian dari rekan pemainnya, yakni Martin Paes. Sang penjaga gawang skuad Garuda itu menilai Jai Ijaz dan kawan-kawan di lini pertahanan membuat timnas Indonesia sulit ditembus lawan. Di balik pujian beruntun itu, rupanya manajer timnas Indonesia, Sumarji punya pendapat sendiri tentang sang bek tengah. Di dalam podcast Bebas Arya Sinulinga, Sumarji mengungkapkan secara terbuka apa saja yang terjadi di belakang layar. Menurut Sumarji, Ijaz adalah sosok pemain skuad Garuda yang bisa ia percaya. "Saya itu kalau ada apa-apa selalu ngomong sama J," kata Sumarji. Bahkan, meski termasuk pemain muda, Sumarji selalu bisa mengandalkan pemain Venezia itu untuk bertukar pikiran. Sumarji juga justru sering mendapatkan masukan dari pemain sepak bola berusia 24 tahun itu. Dia itu kalau diajak ngomong, bagaimana supaya tim ini kompak? Ini begini mas, kalau situasi kurang bagus nanti saya perbaiki. Begini mas caranya, kata dia, menceritakan ulang yang disampaikan Ijaz. Sumarji mengakui bahwa sifat bek tengah andalan skuad Garuda itu benar-benar membantunya dalam menyatukan tim. "Saya aja nanya sama dia, saya banyak belajar sama dia untuk membuat timnas senior ini benar-benar chemistry-nya cepat nyatu. Dan itu yang jadi tujuan dia," tambahnya.